Shalom jemaat terkasih. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Bina Iman GKI Kristus Solo, edisi Senin 8 Juni 2020. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikannya di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Bapak Ibu jemaat terkasih, Yesus memberikan sebuah gambaran yang jelas buat kita dan mudah dimengerti tentang dua orang yang mendirikan rumah. Yang satu pondasinya batu, yang satu pondasinya pasir. Sebuah perumpamaan yang jelas ingin mengatakan bahwa orang yang rumahnya dengan pondasi batu tentu kokoh, tidak mudah akan goyah, tidak mudah akan hancur. Meskipun ada angin, badai, banjir yang besar pun mungkin akan merusak bagian kecil rumah itu, tetapi tidak ambruk karena dasarnya kokoh. Beda dengan orang yang bangun di atas pasir. Tentu angin, hujan, badai, bahkan mungkin banjir akan langsung menghanyutkan, bahkan merobohkan rumah itu. Dikatakan hebatlah kerusakannya. Yesus mengatakan bahwa dua orang ini sama seperti orang yang merespon firman Tuhan. Menariknya jemaat Tuhan, dua-duanya Tuhan katakan mereka mendengar perkataanku. Keduanya itu mendengar sabda Tuhan, tetapi yang menjadi beda adalah yang satu melakukannya, yang satu tidak melakukannya. Jemaat Tuhan, kenapa di jalan raya, meskipun pemerintah sudah memasang rambu-rambu lalu lintas, memasang gambar di jalan raya, pembatas yang boleh disalib ataupun tidak boleh disalib, masih saja ada kecelakaan. Selain faktor mungkin kecerobohan orang, tetapi yang paling banyak adalah orang sengaja untuk melanggar aturan itu. Orang tahu aturan itu tapi tidak mau melakukannya. Sama dengan orang yang hidup merespon firman Tuhan yang asal-asalan jemaat Tuhan. Semua mendengar perkataan Tuhan, semua tahu maksud Tuhan. Kita barangkali sudah ribuan kali mendengar renungan firman Tuhan. Sabda Tuhan soal mengasihi, soal mengampuni, soal menjaga kekudusan diri, soal ketaatan dan kesetiaan, dan makin banyak lagi. Tapi berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh melakukannya? Berapa di antara kita, saya atau Anda, yang sungguh-sungguh melakukannya? Mungkin selama ini kita menjadi orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Kita mendengarkan tapi tidak sungguh-sungguh melakukan. Kita seperti orang bodoh yang menyia-nyiakan apa yang baik dan benar itu. Tuhan mengatakan orang yang mendengar perkataannya dan melakukannya, ia seperti orang yang bijaksana. Kata bijaksana dalam bahasa Yunani dikatakan phronimos, yang artinya orang yang sungguh-sungguh cerdik, orang yang hati-hati, orang yang tahu pilihan yang tepat dan baik untuk kehidupannya. Dan kebijaksanaan itu diperoleh dari mendengarkan pesan itu, mendengarkan sabda itu, mempertimbangkan, dipahami dengan baik, dan juga dilakukan, diaplikasikan, belajar taat, melakukan firman Tuhan meskipun awalnya sulit buat kita. Harus menyangkal diri, harus mengosongkan diri, tapi itulah ketaatan. Ada harga yang harus dibayar, saudara terkasih jemaat Tuhan. Tapi tidak sia-sia. Siapa yang mendengar perkataan firman Tuhan, maka hidupnya punya prinsip yang jelas. Dasar batu itu
tidak akan mudah merobohkan rumah kita. Demikian pula dengan bangunan kehidupan kita. Kalau dasar hidup kita teguh, kuat, kokoh dalam firman Tuhan, kita sungguh-sungguh taat, kita sungguh-sungguh meminta hikmat dari Tuhan dalam memilih keputusan kehidupan ini, maka seperti firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan, orang yang hidup dalam firman Tuhan, dalam Taurat Tuhan, dalam sabda Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Maka jemaat Tuhan, pilihlah mana pondasi dalam kehidupan kita. Apakah batu yang kokoh itu firman Tuhan, sabda Tuhan, atau pasir yang gampang dibangun tetapi kemudian mudah goyah ketika persoalan, pergumulan datang dalam kehidupan kita. Semoga kita semua memilih pondasi yang tepat dalam kehidupan ini. Tuhan menyertai kita.